Muhammad bin Husain. I'lam rahimana wa huwa iyyaka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsakno sapa nabi ka ing sira fi hadal hadis ing dalam ikhlas hadis anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhna sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko sae muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa muslimin ku ing amrodini. Terus pikirannya saya Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saya wong ketakok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane sugih, carane jadi bupati, terus carane untuk duit akeh. Wong alim dhewe ra pati duit ditakoki. Kadang kula ki sewani tiyang Gus kula bojo kula kata carane rukun piye. Wong kiai ini ora wani wae takok carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tanglet urusan agama. Artinya yang perlu dingerti ini urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nah, jadi bupati salam ditempel morong juta, nek ora dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak. Terkenal donga kula ora mandi. Kok nak mandi repot. Dadi dukun. Jadi saniki repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak Nurian Lami ngaji kalian ke Hamid. Jadi dawe beliau soleh zaman akhir repot, hisape gede. Udah terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei duit. Mari hisap tok, mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis. Aku soleh-soleh ku ngene golek ridane Allah wis dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus sampean piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan. Karena takutnya kesalahan ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya yasalunaka madza yunfikun. Kalau uangnya banyak tanya, kula kekno sinten? Kalau ahli falak ya tanya ya yasalunaka anil ahillah. Ketentuan tanggal penanggalan komaria itu gunanya nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian berzufur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-ila wal qol. Jadi ini kan diulang-ulang bi hadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Nah, agar wong ya aja wong. Mulane nek dilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Itu mesti klenik. Ngene ku kanca kula sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau bener juga jarannya ada. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewe, aduh terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji ya. Hadis kok nggak mutawatir itu nggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahad itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik. Sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah karena apa kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh, nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar. Karena
ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, seneng dunia orang di duit rapopo, gak batik, gak popo, gak pidato, gak urip mau sedih lu wahnya. Wah itu kan Pekalongan fakir kabeh. Wah orang iso gawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh, itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'lamu minhu wa man huwa awra'u minhu. Tapi ternyata tidak punya pilihan kayak Abu Dzar. Beliau itu nanam anggur saja nggak berani, karena takut sebagian anggur kalau terbeli pasti sebagian itu dipakai syaribul khamr. Jadi kira-kira Al-Badar hidup sekarang nggak berani beli pulsa karena digoweanan kadang demenan macam-macam. Iya kira-kira nggak berani jual pulsa. Mungkin jual badik juga agak berani. Nak kanggo wong engkek kan terus tinggo ngerayu wong lanang juga berani kira-kira seperti itu. Nanti jual pulpen ya agak berani. Ya nak dituku santri gue ngaji, nak dituku mereka gue korupsi tanda tangan korupsi. Jadi, wah itu kalau jadi gerakan masif kan orang bisa mati semua. Ya. Masyhur itu khilafnya Abu Dzar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sehingga saya sendiri secara pribadi itu sering ikuti Mbah Mun yang ngendikan di depan publik, meskipun saya sering, terutama Gus Yofur tentunya sering dapat wasiat khusus, tapi saya tetap lebih senang yang ngendikan di depan publik karena ukurannya lebih jelas. Ya saya ulang lagi, ukurannya lebih jelas. Satu, saksinya banyak. Dua, pasti itu ukuran umum, cek sing cerdas setengah cerdas. Tapi kalau ngendikan khusus kan com jadi kiai itu ya nak subuh aja pondok, itu kan nasihat campur ngenyak itu kan. Karena apa ya, itu kan agak-agak ngamuk tapi halusan itu. Jadi tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Yofur hilang, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik, nggak semua yang diunek-unek sampean takok no. Kadang wong takok nasib Gus. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye? Mungkin diutang 1 juta error caranya nyaur kok ditakoki utangnya napa? 1 miliar. Kulo nu santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe ora kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu urip malah. Ditakoki bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukruh napa boten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa, diancam. Bojo pertama mau napa? Diware. Lah iku nang fikih kan hanya ada syaratul ikrah, itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddad. Kan arah megat tak patah. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak patah ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rabuk turuti aku mati, itu kan bingung. Ya saya sebagian nunggu Gus ya, jawab apa alam nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya koyo gawane di bojo akeh ya mesti sumpek, ngurmat wong wedok sitok rib sumpek apa meneh telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, wis biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid,
itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duko, baru pertama itu saya melihat yai itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersano kabeh ku ono sangsine, cara bahasa modern ono sangsine. Ya tujuannya pangeran ku wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ono sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi iku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ra sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ra sregep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun, la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepen minggat saiki aku terlambat, kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu kula kiai ini ra perlu memberi napa? Solusi. Tak takoki lah minggate ning diteng-teng tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya menika. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula malah tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ono melarat tuh ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir, kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya aku yang sukses jadi kiai sugih. Artinya apa? Benar ceritanya Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Jadi kayak kok neng pondok lho, mus karuan dene dhewe Joko Tuwa, lho kok ngekek ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus, itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah itu ya tau ramu. Sekolahnya ora tau buka. Ngono dicalon ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan seperti tadi, memaksakan bisa. Jadi sekarang ini diwerai iso ya santai wae. Nah aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ya ora tahu. Sampe tahu ijazah nih Pak Zakaria? Oh, jadi apa? Ijazah terus ya. Karena jubir Torekoh nih. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa? Jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi. Karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya semuanya jawab. Akhirnya kan gaduh. Semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Makanya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang enggak, harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Sehari santri, wes dunia rasa pikir, besok mati, ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab, akhirnya ada kegaduhan tadi. Semuanya paling benak, semuanya atakoi, semuanya wawahu. Alam senajan toh sing takok muni wes suwe bah, gak masalah itu sepenting.
Ya saya teruskan. Wa amal imanu fawajibun ala kulli muslimin ayyumina billahi azza wa jalla wa bi jami'i malaikati wa bi jami'i kutubihi allati rupane kutub anzalha Allah ala rusuli wa bi jami'i anbiya'ihi wa bil mauti wa bil ba'si min ba'dil mauti wa bil jannati wan nar. Wa bimalan kelan perkara jaat biya bala taru pira-pira hadis utawa pira-pira riwayat fi ahaditsa ing dalem pira-pira hadis ukhara kang liya-liya. Mislu ayyumina bisirat kelawan timbangan wal kelawan rat apa wat. Nah kiye kono maknane wat jembatan wal mizan wal khaut wasyafa'ah wa bi adzabil qabri. Lan termasuk ini sing khas ahli sunnah wa bi kaumin dan iman kelan anane kaum yukhrajuna kang dentokno sapa kaum minan nari saking neraka. Ini yang mulai khasnya ahli sunnah wal jamaah aswaja kita. Kita harus iman kalau nanti itu ada keluarga. Saya tahu persis teks ini ada di Sahih Muslim ketika zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabi'in banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha. Sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu ada delegasi, ayo kita ke Madinah, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada di syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau orang mukmin atau orang muslim itu tidak punya alamat neraka, cuma dia singgah. Yang cari pengalaman apa tidak tahu, pokoknya dia itu singgah. Nah itu kan sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik, tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka, alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakaknya neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga, karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini, karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka itu kebangetan. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, langsung blesek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka itu kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka mboten to? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ya ilmu itu syukur kalau cek apike Kanjeng Nabi wong kunci kok ditudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tak hadis bin nikmah, ini wong ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesikat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah asal belum yughorghir, belum kelerek-kelerek, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh
suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun bihadi syahadah mesti apa sohat hadi syahadah. Padahal kafir urung adus ijek junub. Itu langsung sah. Betapa mudahnya agama ini. Kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka kemudian enggak banyak prosedur untuk menjadi sah. Nah ini saya cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat syaratnya kan macam-macam, mau zakat syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersyahadat, orang kafir kalau bersyahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Itu wal asr demi waktu. Betapa Islam itu menghormati waktu. Momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam tadi kata Gus Zofur gak boleh dipisahkan ya. Ukurannya antas syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa bi qaumin yukhrajuna minan nar lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sangen neraka fayudkhuluna mengko den lebokno sapa inubi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm wa yajhadu biha ahlul ahwa wal bidah meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini imam-imam Ghazali, ulama Azhar, ulama-ulama ahli sunnah meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah mimman saking wong hadzaro kang medekno na ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman saking wong hadzaro kang ngekei peringatan medekno. Maksudnya Nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman saking wong hadzaro kang medekno na ing kita hum sangka man sing dolalah wa sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadzarona lan medekno na ing kita hum ing anut man sing dolalah wa sapa sahabat para sahabat wa tabiun lan sing para anut lagu maring sahabat bi ihsanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi peringatan itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu tidak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Yamruquna minad-din muruqasahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya ya si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka.
Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yaduba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yaduba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku ya ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi apa logikanya kan, Allah saja misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh apa, tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sya'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sya'roni itu al-hikmah dolatul mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita kata Imam Sya'roni, kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq, menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam, qaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal, itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi grup hima, itu tapi rasa moron rokok, kalau pesene rasa moron rokok. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada zauq. Selain ilmu itu harus ada zauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna nanar. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, jawab Nabi la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar, satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun ya teman. Sampai wah dibaca Arabnya saja. Nah, ini nur atau bagus. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman saking wong khadzaro kang ngekei peringatan medekno nak kita hum ing sangka gerakane man mau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus wa ulama muslimin wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas. Maksud terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi, kama tabara kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu mimman lam yu'min bil qadar.
Wa qauluhu wa akhbirni 'anil ihsan qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satamne wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutali'un kundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya'lamu pirsa sapa wa ta'ala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetokno sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kelan ilmu sira kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am ghaira dadi maksudnya Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu dadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah turidu am ghairahu apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak ya alamu pirsa sapa ta'ala asirra wa akhfa ya alamu pirsa sapa ta'ala khainatal ayuni ing mripat sing khianat wa amalan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo ya alamu pirsa sapa ta'ala ing perkara antum kang sira kabeh ku alihi ngatasé mah fahdaru mongko wedya sira kabeh ing apa mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah hadhil halah atau hadhil ya wa hadhil halah perilaku ini bikal bihi lan atine man wabi niku ya napa Pak niku faman ra'a hatihi biqalbi wa ya'lamu lan ngerti sapa wong hu ing iki khasya mongko wedi sapa man menawa azza wa jalla wa khaufahu lan wedi sapa wong Allah wa abadahu kama lan nyembah sapa wong hu ing Allah kama amara kaya oleh merintah sapa wong ing man fa ing kunta mongko lamun ana sira an hadil muraati sange iki lang ngrekso ati nak dipirsani Allah ana iku fi ghaflatin ing dalem lali fa innahu mongko satamna Allah taala ku ya ora kamirsani sapa wa kang sira suma ilaihi mongko nuli maling Allah sarasan marjiuka te bali sira fayunabbu ka mongko nyritakno sapa kang sira bima kunta kelawan barang sing apa wae ngamal tak malu nglakoni sira ku ing man fahdar mongko wedya sira al-ghaflata ing lali fi ibadatika ing dalem oleh nyembah sira iya ing Allah wa'budhu lan nyembah sira ing Allah kama amraka kaya oleh merintah sapa kang sira la kama turidu ora kok kaya sing mbok karepno dadi nyembah Allah sebagaimana perintahnya bukan seperti yang kita inginkan wasta'in lan jaluk tulung sira bihi lan Allah wa atasim lan tetanggena sira bihi lan Allah fa innahu mongko satemna wa ta'ala iku layak to ora bakal mutus hubungan sapa Allah ora bakal mutus rojak sapa Allah man ing wong lajak kang ngungsi sapa man ilahi maring Allah Allah tidak akan memutus harapan orang sing mengungsi ke Allah maksudnya Allah akan selalu menuruti harapannya toh waqad dominalan hale teman-teman wis nanggung sapa wa ta'ala liman kedhe wong eta soma kang cecekelan sapa man bi iklan Allah nanggung ayah dia ing yen to nunjukna sapa Allah ing man ila siratal mustaqim maring dalan sing jejeg kita tahu Syekhina sering cerita sering motivasi apa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sebulana asal kita serius ilallah pasti Allah akan menunjukkan jalan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.